Silahkan, bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana. Saya adalah apoteker pengelola apotik di Apotik Cahaya Farma. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau nebus obat. Oke, bisa saya lihat resepnya ya Bu? Iya. Saya data dulu nih Bu. Ini berarti atas nama Ibu Nyonya Arimbing ya? Umurnya 65 tahun, betul Ibu berarti, atau untuk siapa ya Bu? Ya saya sendiri. Oke, berarti Ibu sendiri nggih yang namanya Ibu Nyonya Arimbi, umur 65 tahun. Alamatnya di Kebon Gede, Purwokerto, betul nih Bu? Betul. Ini Ibu memeriksakan ke Dokter Andaru, spesialis kardiovaskuler nggih? Ya. Oh iya Bu, yang saya ingin tanyakan, ini Ibu pertama kali datang ke apotik ini untuk menebus resep ini? Iya, pertama kali. Oh iya. Ibu juga pertama kali apa memeriksakan diri ke Dokter Andaru? Pertama kali juga nih Bu? Oh iya. Saya data dulu, saya screen resep dulu. Silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu Bu, nanti saya panggil lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa betul ini dengan Dokter Andaru spesialis kardiovaskuler yang beralamatkan di Jogja ya? Iya, betul. Oh iya betul. Mohon maaf Dok, sudah mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana dari Apoteker Apotik Cahaya Farma, Purwokerto. Di sini saya ingin menanyakan Dok, apa betul pasien dengan atas nama Nyonya Arimbing umur 65 tahun yang beralamatkan di Kebun Gede, Purwokerto dengan mendapatkan resep Aspilet sebanyak 15 tablet, kemudian Captropil 30, Amlodipine 30, Spironolactone 30, Lasix 15 dan Kalium Sustrain Lilis. Itu betul pasien dokter? Oh iya, betul. Anggih. Ya Mbak. Iya, mohon maaf nih. Dok, di sini itu terdapat polifarmasi obat Dok, atau kelebihan obat. Jadi di sini itu terdapat 2 obat yang mempunyai indikasi atau khasiat sama Dok. Di antaranya adalah Captropil dan Amlodipine yang mempunyai indikasi sama adalah untuk menurunkan tensi pasien. Di sini juga Spironolactone dan furosemid ini juga mempunyai indikasi yang sama Dok, yaitu untuk diuratnya. Tetapi di sini saya tujuan konfirmasi dokter adalah untuk mengurangi obatnya itu Dok. Jadi di sini kan terdapat obat Aspilet, Captropil, kemudian Amlodipine, Spironolactone, Lasix. Ini saya berarti antara Captropil dan Amlodipine, ini saya mengambilnya Amlodipine-nya Dok, karena lebih aman ya Dok untuk pasien dengan umur 65 tahun. Kemudian untuk Spironolactone dan Lasix yang berisi furosemid ini kan mempunyai indikasi yang sama ya Dok untuk diuretiknya. Di sini saya mengambilnya itu Spironolactone-nya ya Dok. Karena di sini itu selain diuretik dan penurun tensi dan juga Aspilet, ini kan terdapat Kalium Sustain Release. Jadi diuretiknya saya ambilnya itu yang Spironolactone ya Dok. Karena jika saya mengambil furosemid ini akan mempunyai interaksi dengan Kalium Sustain Release Dok. Jadi di sini itu furosemid ini karena interaksinya dengan Kalium Sustain Release ini, furosemid ini mempunyai efek untuk menurunkan kalium Dok. Jadi mempunyai interaksi kepada kalium Dok. Jadi di sini saya akan mengusulkan untuk resep pada pasien ini itu obat yang hanya dapat diberikan itu adalah Aspilet atau yang berisi aspirin, kemudian Amlodipine, kemudian Spironolactone dan juga Kalium Sustain Release. Jadi di sini tujuan saya untuk mengkonfirmasi dokter ini adalah apakah dokter setuju dengan usul atau usulan saya ini? Bagaimana nih Dok? Ya, saya setuju. Oke.
Kalau begitu berarti sudah clear ya dok untuk pasien ini. Tadi dokter adalah kesimpulannya setuju dengan usul saya nggih? Ya, setuju. Kalau begitu saya sudahi ya dok. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dokter. Enggak apa-apa. Silahkan untuk melanjutkan aktivitas dokter. Terima kasih dok. Wassalamualaikum. sama-sama. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Nyonya Arimbi yang beralamatkan di Kebon Gede Purwokerto, silahkan masuk. Ya. Ya Bu, sebelumnya saya jelaskan dulu nih. Setelah saya melakukan screening resep atau pengkajian resep ini, terdapat polifarmasi ternyata Bu dalam resep ini. Apa yang dimaksud dengan polifarmasi? Itu terdapat macam obat yang mempunyai indikasi sama tapi diberikan lebih dari satu. Jadi itu kan sebenarnya tidak perlu nih. Tapi di sini saya sudah mengkonfirmasi ke dokter. Dan dokter itu setuju dengan usulan saya, di mana tidak semua obat di dalam resep ini itu diberikan kepada pasien, diberikan kepada ibu. Jadi di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 obat ini saya hanya memberikan 3 obat saja. Mohon maaf, 4 obat. Jadi di sini itu ada Aspilet, amlodipin, spironolakton, dan kalium sustain release. Jadi saya sudah mengecek harganya, kurang lebih adalah 200.000. Apakah ibu sanggup dengan 200.000 itu? Ya, sanggup. Ya, berarti ditebus semua nggih? Ditebus semua ya Bu, ibu sanggup berarti. Silakan ibu kembali menunggu ibu. Ya. Saya akan mengambilkan obat ini. Nanti dipanggil lagi ibu. Ya. Silakan ibu masuk. Ya. Oh iya Bu, jadi di sini saya sudah menyiapkan obatnya. Ini ibu menerima 4 obat ya Bu. Ya. Yang pertama adalah Aspilet atau aspirin. Di sini adalah fungsinya untuk mengencerkan darah. Yang kedua itu amlodipin. Kemudian ketiga adalah spironolakton. Kemudian kalium sustain release Bu. Jadi semuanya itu obat-obat untuk kardiovaskuler Bu. Di sini Aspiletnya ini diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Kemudian yang kedua adalah amlodipin Bu, untuk penurun tensinya itu diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Kemudian spironolakton di sini fungsinya adalah untuk diuretik, melancarkan urin ya Bu. Di sini ibu mengonsumsinya itu 2 kali sehari setelah makan. Kemudian yang selanjutnya ini kalium sustain release untuk meningkatkan kalsium ibu. Jadi ini kan ibu kekurangan kalsium ya. Ini diminumnya 3 kali sehari setelah makan. Ibu sudah mudeng ya dengan yang sudah saya sampaikan ini ibu? Ya. Oh iya, untuk terapi non farmakologinya ini ibu jangan kecapean ya Bu. Karena ibu kan ini sudah termasuknya sudah ke usia lanjut nih, jadinya banyak istirahat, terus jangan terlalu banyak pikiran ibu. Oke, ini obatnya. Silakan ibu bayarnya di kasir ibu. Silakan diterima obatnya. Semoga cepat sembuh ibu.